Salam semua sahabat jiwa, selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Sebelum menyimak video, ada baiknya diperhatikan poin-poin berikut ini. Pembacaan energi di setiap video bersifat umum, tentu saja tidak resonate untuk semua orang. Banyak pelajaran yang bisa ditemukan dari setiap pembacaan energi, tetapi jika terasa berat dan membingungkan, akan lebih baik jika dijadikan hiburan saja. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik, tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle. Mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan alam semesta. Terima kasih untuk semua dukungannya. Saya merasakan tarikan dari energi dua pasang jiwa yang memiliki misi di dunia ini, dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki. Mereka berdua saling mengenal dan memiliki kedekatan hubungan yang erat di bumi ini. Jika kamu merasakan tarikan kuat dari thumbnail atau judul video ini, dan sedang menyimak video ini tampaknya ditujukan untuk kamu. Kamu sudah lama memahami tentang koneksi jiwa, atau sering merasakan panggilan dari dalam dirimu yang seolah ingin mencari sesuatu yang selama ini hilang dari dirimu. Keyakinan bahwa kamu harus mencapai sesuatu dalam hidupmu sering terasa dalam intuisimu. Sepertinya seseorang yang sedang terkoneksi denganmu sudah lama menjauh dari misi jiwa, bisa jadi karena beban duniawi yang harus dikerjakan, dan kebutuhan hidup yang terus-menerus mendesak. Seseorang yang terkoneksi denganmu ini selalu memilih panggilan duniawi karena suatu hal. Bisa jadi kamu dulu memilih menikah dengan orang lain, dan tentu saja dia juga harus menikah dan melanjutkan hidup. Kalian berdua terus melanjutkan hidup seperti biasa layaknya manusia, dan melupakan misi jiwa, sama-sama tenggelam dalam kesibukan perputaran bumi ini. Sebenarnya kalian berdua memiliki kesamaan vibrasi. Meskipun berpisah dan berjauhan, kebanyakan hidup kalian berdua berada dalam kesamaan. Semakin kamu menjauh dari sisi spiritual, orang yang terkoneksi denganmu ini juga akan menjauh dari sisi spiritual. Begitu pula sebaliknya, jika kamu mulai membenahi diri dan meningkatkan sisi spiritual, dia juga begitu. Tetapi selalu ada sisi yang terbalik di antara kalian berdua. Misalnya kamu lebih memahami sisi terdalam dari spiritual, orang ini mendalami sisi luar spiritual, semua itu adalah tujuan semesta agar kalian berdua saling melengkapi. Kamu yang akan lebih dulu merasakan kehancuran dalam hidup yang mengguncang semua perasaan, tower moment dalam hidupmu terjadi berulang-ulang, transformasi besar-besaran juga sudah kamu lakukan, hingga terbentuk dirimu yang berbeda. Kamu bisa merasakan perbedaan dirimu yang lama dan dirimu yang sekarang. Kamu juga mulai mengalami panggilan spiritual yang jauh ke dalam. Panggilan spiritual yang mengarah ke dalam itu adalah cara agar kamu mulai menumbuhkan diri terdalam, membenahi batin yang berada di lubuk hati, agar semakin bersih dari kotoran-kotoran. Jadi, kamu yang resonate akan mengalami pertumbuhan yang berasal dari dalam atau batin. Batinmu akan semakin peka dan banyak menilai segala sesuatu dengan menggunakan batin. Sedangkan orang yang terkoneksi denganmu akan semakin mengenal spiritual dalam sisi keagamaan, seperti lebih mendalami tentang cara beribadah yang baik atau mempelajari kitab suci, sehingga cara hidup dan perilakunya berdasarkan tata cara yang diajarkan oleh agama. Dia mulai meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Hal ini adalah kesamaan dalam sisi yang berbeda. Kamu menguasai sisi dalam, dia menguasai sisi luar. Sama halnya dengan energi feminin yang pasif dan energi maskulin yang aktif. Energi feminin menarik sedangkan energi maskulin mengerjakan. Kamu akan banyak berkecimpung dalam kegiatan yang tidak terlihat aktif, sedangkan dia akan terlihat aktif. Contohnya, kamu menjalankan bisnis dari dalam rumah, sedangkan dia bekerja di luar rumah, tampaknya terbalik atau tidak sama, tetapi pada dasarnya vibrasi kalian sama. Kartu yang berbunyi panggilan memilih arah baru,
adalah gambaran bahwa kamu dan dia akan saling bertemu kembali atau terkoneksi kembali, dan mulai menyatukan misi. Dia akan mulai merasakan panggilan terdalam, karena emosi dan batinnya mulai diguncang semenjak kalian berdua saling terkoneksi kembali. Saya merasa orang yang terkoneksi denganmu ini mulai merasakan sensasi dalam dadanya yang terasa indah sekaligus menyakitkan. Menyakitkan karena dia mulai menggeser segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaannya yang memakai logika. Dia ditarik untuk mulai merasakan batin, mengolah logika ke dalam batin, sedangkan kamu sebaliknya, ditarik berpikir secara logika, jadi batinmu mulai kamu sinkronkan dengan logika yang tajam. Akan timbul saling pengertian mendalam di antara kalian berdua tentang sikap-sikap dan keputusan di masa lalu. Jika kamu yang menyimak tidak pernah saling mengenal di masa lalu, kamu akan memahami dan seolah mengetahui kisah hidupnya di masa lalu, dan mengerti semua tindakan yang dilakukannya selama ini. Sama halnya dengan dia akan mulai memahami alasan-alasan yang kamu ambil dalam hidupmu di masa lalu sampai sekarang. Kamu akan merasa dia seperti rumah, begitu pula dia akan merasa kamu adalah rumah yang selama ini dicari. Panggilan merasakan arti rumah ini sangat kuat, kamu dan dia merasakannya jauh di lubuk hati, bisa jadi baik kamu atau dia sering melihat deja vu. Ini makna yang saya baca dari kartu panggilan untuk memilih arah baru. Panggilan merasakan sudah menemukan rumah ini akan terus menarik kamu dan dia. Yang paling merasakan panggilan itu adalah dia. Bisa jadi karena selama ini dia terlalu tenggelam dalam keduniawian, atau sering terdistrak oleh kesibukan dunia, sedangkan kamu akan mendapat panggilan kuat untuk semakin menyatu dengan diri terdalam. Kamu digerakkan untuk mengorek semua yang pernah dirasakan oleh batinmu, agar kamu fokus kepada dirimu sendiri. Semakin kamu fokus pada batinmu sendiri, kamu akan menemukan salah satu dari sisi hidupmu sudah lama membutuhkan perhatian. Jadi, pekerjaan batin itu membuat kamu menemukan sisi-sisi hidupmu yang sudah lama diabaikan. Misalnya inner child yang terluka oleh pola asuh orang tua yang salah. Kamu akan memperbaikinya dan menyembuhkannya, sehingga bagian itu tidak lagi menarik masuk hal-hal yang membuatmu galau. Caramu dalam menghabiskan waktu dan energi juga akan menjadi fokus utama. Bisa saja kamu akan menemukan bahwa selama ini kamu menghabiskan waktu dan energi dengan orang-orang yang salah. Jadi, bukannya mendapatkan peningkatan hidup, kamu justru kehabisan energi. Beberapa orang dalam circle hidupmu masih berusaha mengakses dirimu yang lama, kamu akan merasakan tarikannya agar kembali ke diri lama. Hal seperti itu akan membuatmu kelelahan dan diri terdalammu akan menolak, karena merasa bukan di sana lagi tempatmu. Kamu akan menemukan bahwa batinmu sendiri adalah rumah yang paling aman. Mengenai koneksi dengan orang yang terhubung tadi, ada bagian yang tidak bisa kamu paksakan untuk menyatu, karena transformasi energi akan terus berubah-ubah, dan kalian berdua harus melewati fase tarik-menarik dan fase merelakan. Dari kartu terlihat, kamu adalah sosok yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Itu sebabnya beberapa orang memanfaatkan energimu untuk menjadi jembatan bagi mereka agar bisa sadar pada diri sendiri. Mereka mungkin saja tidak menyadari hal tersebut, tetapi secara otomatis energi yang mereka miliki selalu tertarik menuju kamu. Itulah yang sedang dialami oleh orang yang terkoneksi denganmu tadi, kamu yang sangat spiritual seperti jembatan menuju kesadaran diri. Dia tidak bisa menahan diri sendiri untuk selalu tertarik kepadamu, karena energinya ingin bersamamu menuju kesadaran spiritual. Semakin dalam kamu mengenal diri sendiri, kamu akan menemukan semua yang kamu butuhkan ada pada dirimu sendiri, seperti kelimpahan, stabilitas, keamanan, dan kenyamanan. Kesembuhan yang kamu dapatkan akan membawamu menuju perawatan diri dan kepercayaan diri. Pelatihan dan terus melakukan pekerjaan batin juga akan mengeluarkan sisi seorang healer dalam dirimu. Tetapi menjadi seorang healer dibutuhkan pelatihan yang memerlukan banyak jam terbang,
karena healer seringkali justru menyerap kesakitan orang lain dan akan terus menumpuk semua kesakitan, hingga akhirnya kamu sendiri yang menderita kesakitan. Kamu harus terus menghealing dirimu secara emosi dan energi sampai kekuatanmu menjadi powerful. Dengan begitu kamu akan menjadi seperti generator yang menyuplai energi untuk orang-orang di sekitarmu. Dalam reading ini ada kartu yang menunjukkan arti memaafkan. Kartu itu menunjukkan perlunya memaafkan bagi kamu yang resonate. Memaafkan dari kartu itu menggambarkan energi melepaskan ikatan dari orang di masa lalu atau di masa kini, yang selama ini membelenggu hatimu. Terlalu lama berada dalam rasa sakit akibat sikap orang lain, akan menutup pintu yang seharusnya kamu buka. Kartu memaafkan ini juga menunjukkan, kamu akan memasuki fase merasakan segala sesuatu dengan energi kasih sayang, dan tahu bagaimana mengekspresikan kasih sayang. Saya merasakan kamu yang resonate membutuhkan kartu ini. Memaafkan sangat kamu perlukan, karena kamu harus memasuki fase cinta kasih tanpa syarat, unconditional love. Tampak jelas di sini, jika kamu benar-benar mampu untuk memperkuat batinmu, fokus ke dalam diri, esensi sebenarnya tentang dirimu juga akan terbuka. Dan jika kamu mampu membatasi orang-orang yang tidak sesuai lagi denganmu, kamu akan menemukan teman yang memahami penglihatanmu tentang segala sesuatu yang tidak umum, yang tidak semua orang bisa lihat, seperti pemahaman spiritual, past life, dan lain-lain. Pengganti-pengganti dalam hidupmu akan datang, bisa jadi orang lama kembali datang dalam versi baru, atau orang baru datang karena pertemuan di suatu perkumpulan. Kamu akan memahami bahwa kamulah yang menarik segala sesuatu berdasarkan pikiranmu. Bagaimana kelanjutan hubungan dengan orang yang terkoneksi denganmu itu? Seperti yang sudah saya katakan, kamu akan melalui fase tarik-menarik dan saling merelakan. Fase itu tidak bisa dihindari.